radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Perbuatan Nabi, sifat Nabi, perkataan Nabi, persetujuan Nabi, itu semua adalah aplikasi atau pengejawantahan Al-Quran. Itu praktek dari ayat-ayat Al-Quran. Maka kita biasa istilahkan Nabi itu adalah Quran yang hidup, Quran yang berjalan, Quran yang teraktualisasi. Jadi apa akhlak Nabi itu penafsiran daripada Al-Quran. Penafsiran daripada Al-Quran. Karena itu kalau mau tahu bagaimana Al-Quran diaplikasikan atau diimplementasikan dan dipraktekkan dalam kehidupan, pelajarilah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pelajari perkataannya, pelajari perbuatannya, pelajari apa yang dia setujui. Itulah Quran yang hidup dalam tradisi, dalam action, dalam realitas. Jadi Quran yang realitas itu bisa dilihat pada kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalil yang menjelaskan tentang perintah untuk mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada ayat yang mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Kata Al-Quran ya, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Jadi kita umat Muhammad itu diperintahkan untuk mengikuti Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad itu pertanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika kita dicintai oleh Allah, itu juga petanda bahwa kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak ada orang yang dicintai Allah kecuali dia juga mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Cintanya Allah lebih dahulu dari cintanya makhluk kepada Allah. Karena Allah menganugerahi cinta kepadanya, maka sang makhluk pun mencintai Allah. Kalau sang makhluk tidak mencintai Allah, itu pertanda Allah tidak memberikan cinta kepadanya. Tapi kalau dia mencintai Allah, berarti dia mencintai, Allah mencintainya. Karena tidak mungkin dia bisa mencintai Allah kalau Allah tidak memberikan kekuatan cinta itu kepadanya. Ya, dan bukti seseorang itu dinamai mencintai Allah dan dicintai Allah kalau dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan bukti bahwa dia pengikut Nabi Muhammad SAW, dia akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu dalil pertama. Dalil yang lain, ada ayat yang mengatakan atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Di situ Anda lihat taati Allah. Maka ketaatan kepada Allah itu adalah kemutlakan. Wa atiur rasul, dan ketaatan juga kepada Rasul itu kemutlakan.
Apa yang memaknai bahwa taat kepada Rasul itu mutlak dan tidak ada tawar-menawar, seperti taat kepada Allah, karena ada kata ati'u di situ yang mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Pada kata ulil amri itu tidak ada kata ati. Yang ada kata ati hanya pada Rasul dan pada Allah. Maka ketiadaan kata ati pada ulil amri itu menggambarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak. Boleh tidak taat. Kapan tidak taat? Kalau perintah pemimpin itu bertentangan dengan Nabi dan Allah, maka tidak ada kewajiban taat kepadanya. Tapi kalau perintah pemimpin itu sejalan dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasul, maka wajib taat kepada pemimpin. Jadi kita kembali lagi, di antara ayat yang lain yang mengatakan bahwa hadis Nabi adalah sebuah yang harus diperpegangi adalah perintah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu tadi mengikuti, yang kedua mentaati. Dalil yang lain itu terkait dengan mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita sudah mengatakan bahwa salah satu rukun iman adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keimanan kepada Rasul itu juga mengisyaratkan makna ketaatan kepada Rasul. Dan ketaatan kepada Rasul itu mengisyaratkan makna ketaatan kepada sunnah hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sebenarnya mengilmui hadis-hadis Nabi itu sama kedudukannya beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengilmui atau beriman kepada Nabi lalu tidak mengilmui siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keimanannya tidak terbukti dalam realitas, dalam hakikat. Keimanan seseorang kepada Rasul akan terbukti secara hakikat dan menjadi sebuah realitas kalau dia mengerti, kalau dia mentaati Nabi dan Rasul. Dan tidak mungkin dia mentaati Nabi dan Rasul kalau dia tidak mengerti hadis-hadis Nabi dan Rasul. Jadi ada perintah di dalam Al-Quran, fa'aminu billahi wa rasulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Dan berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sesungguhnya kalau kalian beriman dan bertakwa, falakum ajrun azim, maka bagi kalian pahala yang sangat besar. Itu di antara ayat yang menjelaskan perintah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dalil yang lain yang bisa dijadikan sebagai pegangan adalah selain tadi keimanan, selain perintah mengikuti sebagai bukti cinta kepada Allah, juga ketaatan kepada Allah. Ada bukti yang lain lagi atau isyarat-isyarat yang lain yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti apa yang dimaksud ini ya? Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mesti ditaati? Karena Nabi itu uswatun hasanah, teladan
yang menyenangkan hati. Apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Teladan, ketika dia diteladani, maka hati akan menjadi tenang. Itu yang dimaksud dengan hasanah. Hati akan menjadi tentram. Jadi yang dimaksud di situ teladan yang baik, contoh teladan yang baik adalah baik, hasanah itu baik karena ketenangan hati, ketentraman hati. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa mentaati Allah, mentaati Rasulullah itu terkait dengan kalbu kita, terkait dengan hati kita. Tidak sekedar terkait dengan fisik kita. Misalnya ada ayat atau hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis ini tidak hanya berimplementasi atau beraplikasi pada cara salat Nabi dalam bentuk zahir, tetapi mesti kita juga mencontohi Nabi atau batin Nabi semampu kita ketika dia salat. Berarti misalnya konteks apa batin itu? Konteks khusyuk. Konteks mengingat Allah. Tentu kita yakin bahwa Nabi tidak mungkin tidak khusyuk dalam salatnya. Maka kita juga harus berusaha untuk khusyuk dalam salat. Menghadirkan hati di dalam salat. Itu yang dimaksud mencontohi Nabi, salat seperti Nabi salat. Jadi yang dimaksud salat seperti Nabi salat itu bukan saja karena mengikuti gerakan-gerakan Rasul, tidak. Tapi kalbunya juga. Hatinya yang hadir ketika dia salat. Hatinya yang senantiasa mengingat Allah ketika dia salat. Itu adalah bukti keteladanan Nabi sebagai keteladanan yang indah. Nah, itu semua dalil-dalil yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi dan Rasul. Jadi sangat jelas kedudukan sunnah, sangat jelas kedudukan hadis di sisi Al-Quran. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa hadis itu adalah atau sunnah yang sahih atau hadis yang sahih yang benar-benar bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi atau berfungsi sebagai bayan Al-Quran, penjelasan daripada Al-Quran. Penjelasannya itu bisa tafsili, bisa takriri. Dia bisa penjelasan rincian daripada apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bisa juga memang penjelasan makna daripada Al-Quran. Contohnya gini. Ada hadis Nabi mengatakan, ada ayat mengatakan, aqimis sholah. Dirikanlah sholat. Di dalam Quran tidak ada bentuk cara itu sholat. Tidak ada. Quran hanya mengatakan dirikan sholat. Tidak dijelaskan bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, bacaan apa yang rukun, bagaimana sujudnya, bagaimana iktidalnya, itu tidak dijelaskan. Tapi yang jelaskan itu adalah hadis. Di sini hadis berfungsi mentafsir atau merinci apa yang tidak rinci dari Al-Quran. Selain itu, hadis menafsirkan Al-Quran. Contohnya, hafizu alas salawat was salatil wusta. Peliharalah salat 5 waktu. Was salatil wusta. Dan salat wusta. Apa yang dimaksud salat wusta? Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi hadis Nabi mengatakan, as-salatul wusta itu adalah salatul asr. Adalah salat asr. Maka hadis datang menjelaskan makna Al-Quran. Karena itu salah satu sumber
penafsiran itu adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, hadis Nabi yang menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Misalnya, hukum makan biawak. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Lalu, Nabi menetapkan bolehnya makan biawak itu berdasarkan hadis Nabi dalam bentuk takrir, dalam bentuk persetujuan. Ceritanya dalam hadis itu suatu waktu sahabat itu menyuguhkan makanan biawak kepada Rasul. Lalu Rasul tidak memakannya, tetapi sahabat yang lain memakannya, tapi Nabi tidak menegurnya, dia membiarkannya. Ini juga mengisyaratkan bahwa Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat. Maka makan biawak itu adalah halal. Misalnya seperti itu. Jadi ditetapkan hukum halalnya setelah setelah Nabi menyetujui. Ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana metode ya atau manhaj terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terhadap ketaatan kepada Rasul. Paling tidak ada 3 manhaj ketaatan kepada Nabi. Yang pertama kita sebut manhaj komprehensif. Yang dimaksud manhaj komprehensif itu adalah mentaati Nabi secara holistik. Mentaati Nabi secara universal. Mentaati Nabi secara menyeluruh. Itu yang dimaksud dengan komprehensif. Jadi di segala dimensi kehidupan kita, itu kita ikuti dan taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dalam aspek ibadah atau hubungan vertikal, hubungan ke atas dengan Tuhan, maka kita juga mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau memiliki hubungan yang kuat secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia komprehensif, harus diikuti. Sementara yang dimaksud dengan manhaj yang kedua adalah manhaj seimbang. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Keseimbangan dalam pengertian kita ini punya jasad, punya roh. Maka tidak boleh orang mengabaikan jasadnya untuk kemudian memperhatikan rohnya, tapi mengabaikan jasad. Jasad harus diperhatikan sesuai dengan porsinya. Dan roh juga harus diperhatikan sesuai dengan porsinya. Begitu pula mesti seimbang. Jadi yang dimaksud seimbang di sini adalah bukan seimbang 50%, 50%, bukan begitu. Yang dimaksud seimbang itu adalah sesuai dengan porsinya. Misalnya, istilah seimbangkan dunia akhiratmu. Sesungguhnya kalau kita mau mengatakan seimbang itu 50-50, itu tidak mungkin. Karena akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih kekal daripada dunia. Nah, maka yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah berikan porsinya dunia. Kerjalah mencari nafkah, beristrilah, bersuamilah, memiliki keluarga lah. Semua itu adalah sifat-sifat yang jasmani. Ya, tetapi ini diberikan porsinya. Apa yang dimaksud diberikan porsinya adalah jangan biarkan aktivitas dunia itu kemudian melalaikan akhirat. Itu yang dimaksud seimbangan. Jadi kita bekerja di dunia tidak melalaikan akhirat.
Itu yang sekali lagi yang dimaksud dengan keseimbangan. Jadi tidak boleh melulu akhirat kemudian melupakan dunia. Misalnya ketika ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, saya ingin puasa terus menerus. Yang satu berkata, saya tidak ingin menikah. Yang satu lagi berkata, saya ingin beribadah terus menerus. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan mengatakan, Bu, Anda yang mengatakan Anda ingin terus menerus berpuasa, kata Nabi, saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi saya juga berbuka. Lalu yang satu mengatakan, saya tidak ingin menikah, saya ingin membujang. Lalu Nabi, saya ini orang yang paling bertakwa, tapi menikah juga. Nah, jadi tidak bisa dominan tidak bisa porsi dunia itu diabaikan. Dia harus dipenuhi. Tapi dengan satu syarat, memenuhinya secukupnya dan tidak merusak akhirat atau melalaikan akhirat. Kira-kira seperti itu. Jadi di sana ada keseimbangan dunia dan akhirat. Tapi yang paling bagus adalah kita mengatakan ada ketersambungan dunia dengan akhirat. Apa yang dimaksud ketersambungan? Seluruh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi, fisikal, material, itu diorientasikan. Saya ulang, diorientasikan untuk akhirat. Ini yang dimaksud dengan manhaj keseimbangan atau manhaj kesinambungan. Ya. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan ya tentang jadi paling bagus itu adalah dalam beragama moderasi di tengah-tengah. Itu kalau orang beragama harus moderasi, tidak boleh berlebih-lebihan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Nabi mengingatkan ketiga orang yang menanyakan ibadah beliau, ya. Jadi lalu ada tadi itu yang tidak mau lagi, maunya terus qiyamul lail, maunya dia terus begadang dan sebagainya. Lalu Nabi mengatakan, amma anni ahsakum lillah wa atqakum. Saya ini yang paling takut di antara kamu kepada Allah dan paling bertakwa. Walakinni asumu wa aftaru. Tapi saya berpuasa dan berbuka, tidak puasa terus menerus. Wa akumu wa arkadu. Saya berdiri bersalat malam, tapi saya juga arkadu. Saya juga tidur. Wa atasawwajun nisa. Saya juga beristri. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang benci sunnahku, maka dia tidak tergolong dalam kelompokku. Jadi ini juga isyarat bahwa kita harus menjadi umatnya Nabi, bukti bahwa kita umatnya Nabi mengikuti Nabi. Tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Suatu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur Abdullah ibn Amr karena dia berlebih-lebihan dalam berpuasa, berlebih-lebihan dalam qiyamul lail, dan berlebih-lebihan dalam tilawah Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya agar melakukan semua itu dengan sedang-sedang saja, tidak berlebih-lebihan. Ya, itu dikatakan dalam sebuah hadis, inna
libadanika alaika haqqan. Sesungguhnya badanmu itu punya hak atasmu. Ai firraha, yakni istirahatkan badanmu. Wali ainika alaika haqqun. Matamu juga punya hak. Apa maksudnya? Binnaum, tidurkan matamu ketika sudah ngantuk. Makanya sebenarnya kalau ada orang mau bangun salat malam, lalu kemudian dia ngantuk, tidak perlu dia salat. Dia perlu tidur. Karena dia berhak, matanya berhak. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika dia tidur tidak dapat pahala? Jawabnya dapat. Karena dia pergi tidur berdasarkan perintah Allah, perintah Rasul. Bahwa matamu punya hak, maka kasih tidur. Jangan begadang terus malam untuk beribadah. Apalagi begadang bukan untuk dalam aspek ibadah. Begadang saja dalam aspek ibadah itu tidak bijak. Karena mata punya hak. Maka tidurkan matamu baru bangun beribadah kepada Allah. Lalu dia mengatakan, wali ahlika alaika haqqun. Keluargamu juga punya hak. Istrimu punya hak. Anak-anakmu punya hak. Ya. Apa yang dimaksud fil imtina'i wal mu'anisa? Senangkan dia. Senangkan hatinya. Bergaul dengannya. Makanya ada hadis yang mengatakan, kalau seorang bapak itu duduk dengan istri dan anak-anaknya, bercengkrama, membahagiakan hati mereka, itu lebih bagus dari salat sunnah. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Itu bagus, lebih bagus dari salat sunnah. Makanya saya pernah menemukan orang perempuan, seorang ibu, kebetulan dia meninggal. Lalu kemudian saya dipanggil ceramah. Lalu diceritalah bagaimana semacam kelebihan ibu itu. Ibu itu tidak pernah terputus wuduknya. Tidak pernah putus wuduknya. Dia dawamkan wuduknya. Setiap saat dia berwuduk. Tapi pada saat yang sama, dia tidak sadar bahwa dia menyakiti suaminya. Karena ketika suaminya ingin memegangnya, dia melarangnya. Lalu mengatakan dia punya wudhu. Saya mengatakan ibu ini semangat beragamanya bagus, tapi ilmunya kurang sehingga dia beragama secara berlebihan, lalu kemudian mengabaikan hak suaminya. Seperti itu. Ya. Karena itu seorang istri kalau dia mau puasa Senin Kamis, lalu suaminya mencegahnya, karena suaminya punya hak untuknya. Seperti itu. Nabi sangat ketika Nabi, contohnya Nabi mencontohkan ketika dia ingin bangun malam sholat, dia minta izin sama istrinya. Karena dia mengatakan istrinya punya hak atas dirinya di waktu malam. Itu seperti itu. Lalu dia mengatakan li suwarika alaika haqqun. Ya, para tamumu itu punya hak untukmu. Apa? Fil ikram wal musyarakah. Haknya apa? Dihormati dan diajak berbincang. Fa'ati kulli si haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang punya hak itu haknya. Itulah berislam dengan seimbang. Berikan. Matamu punya hak, tidur. Badanmu punya hak, istirahatkan. Seperti itu, ya. Saya ada pengalaman dalam konteks ini ya, yang membuat saya betul-betul menyadari kehebatan Islam itu ya. Waktu misalnya suatu waktu saya sakit, harus dioperasi, lalu kemudian saya harus salat, tapi harus salat baring, tidak berwudhu karena tidak bisa disentuh air dan sebagainya.
Di sini terasa sekali bagaimana Islam itu sangat-sangat berada dalam pertengahan. Dia tidak memaksakan umatnya untuk melakukan sesuatu secara sempurna ketika si umat ini mengalami masalah. Tidak, dia sangat mudahkan. Dia sangat mudah. Jadi misalnya ada orang sakit lalu masuk di bulan Ramadan, tidak perlu dia paksakan dirinya puasa. Enggak perlu. Kalau dia sakit dan puasanya akan mengganggu fisiknya, maka boleh tidak puasa. Bahkan orang yang paham agama, kalau misalnya dia sudah terbiasa puasa sunat Senin Kamis, tetapi suatu waktu dia puasa, tapi dia mau belajar atau mau misalnya mengajar, lalu kalau dia mengajar tidak bisa dia mengajar dengan baik dalam keadaan berpuasa karena suaranya tidak bisa keluar, maka menurut saya boleh dia tidak puasa sunat. Karena mengajar itu wajib, puasa itu sunnah. Sama, saya mengajar Anda, tiba-tiba azan di masjid untuk pergi salat jamaah. Sementara yang saya ajarkan tentang Quran dan sebagainya, atau belajar ilmu yang lain, maka kurang tepat minta izin untuk pergi salat jamaah. Kurang tepat. Karena pergi salat jamaah itu sunnah. Sementara belajar itu adalah wajib. Itu hukumnya. Tapi ini bisa dipahami kalau kita mengerti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj yang ketiga adalah manhaj kemudahan, al-yusra, manhaj kemudahan, ya, manhaj keringanan, manhaj kelapangan, ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu dijelaskan. Artinya adalah ia menyuruh mereka mengerjakan apa yang makruf dan melarang mereka apa yang mungkar. Menghalalkan mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk. Membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, ini menandakan manhaj kemudahan. Ada hadis Nabi yang mengatakan, innama ana rahmatun muhtad. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan untuk seluruh manusia. Ucapan ini merupakan penafsiran dari firman Allah, tiadalah Allah mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi itu dan ajaran Nabi tidak menyusahkan, tidak memberat-beratkan, tidak tidak sulit, tidak menyulitkan. Tapi ajaran Nabi itu memudahkan. Suatu ketika Nabi para sahabat dengan penuh semangat ingin menyerang kota Mekah. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Nabi ketika sudah kuat di Madinah, sudah hijrah ke Madinah, dia sudah memiliki kekuatan, tiba-tiba kedengaran kabar di Mekah, fitnah yang disebarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia menjelek-jelekkan Nabi. Dia memfitnah dan memburuk-burukkan Nabi. Dan apa yang dilakukan ketiga orang ini itu sampai di telinga Nabi di Madinah dan para sahabat. Tetapi ketika para sahabat itu mengatakan, mari kita menghancurkan Makkah, Nabi mengatakan tadi ini, innama ana rahmatun muhdad. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umatku. Dia bilang, saya bisa saja menyerang mereka,
tapi saya adalah rahmat, maka dia tidak menyerangnya. Itulah sebabnya kenapa ketika Fathul Makkah Nabi tidak membunuh satu orang pun yang ditaklukkannya. Satu orang pun tidak ada dibunuh. Itu memperlihatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis yang menjelaskan kemudahan ini. Misalnya, yassir wa la tu'assir. Mudahkan dan jangan persulit. Basyir wa la tunaffir. Gembirakan, jangan menyebabkan mereka menjauh. Tatawa'a wa la tahtalifa. Berusahalah kalian berdua untuk senantiasa bersepakat dan jangan bertengkar. Ini mengajarkan suatu moral. Jangan pernah mempersulit orang dalam sebuah urusan selama masih bisa mudah dan dimudahkan. Dan ketika mudah dan dimudahkan, dia tidak melanggar. Jangan pernah menyusahkan orang, tapi gembirakanlah orang lain. Ya, seperti itu. Hindari pertengkaran dan sebagainya. Itu Nabi seperti itu sifatnya. Dalam hadis yang lain, innama bu'istu bihanafiyatis samhi sama bihanafiyatis samha. Sesungguhnya aku ini diutus dengan al-hanafiyah, sesembah al-hanafiyah as-samha, yakni jalan hidup yang lurus dan lapang. Tidak ada susahnya. Jadi berislam itu enggak susah, enggak berlebih-lebihan, tidak gulul. Tidak gulul seperti itu. Itu manhaj kemudahan. Ya. Saya kira ini dulu ya yang saya bisa sampaikan tentang masih akan berlanjut pembahasan tentang kedudukan Al-Quran hadis sebagai sumber hukum. Kita baru bicara tentang alasan atau dalil-dalil yang menunjuk bahwa hadis itu adalah perlu diikuti dan seterusnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah. Saya boleh bertanya, Ustaz? Silakan. Nah, Ustaz, Afwan. Dapat bisa lagi, Ustaz? Oke. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Bahwa kan Rasulullah SAW itu mengeluarkan hadis, kemudian dicatat oleh para sahabat, kemudian turun sampai hari ini. Kita ketahui hari ini hadisnya. Nah, salah satu cara penurunan hadis yaitu dengan adanya penulisan sanad, penulisan rawi. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan, apakah hadis di antara ulama-ulama hadis sekarang, apakah masih bisa dipercaya rawi yang beliau katakan? Contoh, ada hadis yang dijazahkan kepada beliau, yang kemudian itu ditulis di sanadnya. Nah, kemudian apakah hadis tersebut bisa disandarkan kepada orang yang terakhir yang menerima hadis tersebut, Ustaz? Oke, Ustaz. Ya, mungkin sekian. Terima kasih. Bisa, selama ada ijazahnya. Tapi ijazah yang dimaksud di situ ijazah mengajarkan, ijazah menyampaikan. Tapi dia bukan lagi masuk dalam kategori rangkaian sanad, bukan lagi. Dalam pengertian setelah dia sampai di muharrij, gitu ya. Kecuali kalau dia menulis hadis, maka dia menjadi muharrij. Ini kita akan jelaskan semua itu nanti. Oh iya, syukur Ustaz. Masih ada? Masih ada? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ingatkan saya pekan depan sampai di mana ini 30 orang, berarti 29 orang yang hadir. Ya.
buka semua kameranya, saya mau ambil fotonya gitu ya, supaya saya bisa hadir. Lutfi, mukamu Lutfi. Mau dipoto. Ya, mau dipoto Lutfi. Gagak kamu ndak? Beritahu. Sudah? Putri kita mana? Muhammad, Suci, Awalia, Jafir, Ramadan. Oke, 1, 2, 3. Baik, yang kedua. Lutfi senyum. Oke, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jangan lupa absen ya. Ya, Ustaz. Lutfi, Ustaz. catat, laporkan yang tidak hadir. Terima kasih. Syukran Ustaz.
secara ini nasional ini? Saya benar 98. Oh bisa Allah. Alhamdulillah. Makan. Capekku ya Allah. Supaya gue baru belajar lagi. Hari ini terakhir gue belajar, besok nggak belajar lagi. Besok harus relax, refresh. Perbanyak nih memang sedekah dimaksimalkan, tinggal itu yang mau dimaksimalkan. Bawa ke janjian apa semua. Hei, bangun makan, lama-lama ini shock ini. Kasih bang, kalau saya kasih ngomong Jafir. Bagaikan langit pagi. Jadi,